Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Muhammad Yuda dengan NIM akhir 035 dari kelas TIA 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting berarti memecah jaringan menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Kemudian subnetting sendiri yaitu digunakan untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Selanjutnya yaitu tujuan subnetting. Subnetting memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang satu untuk mengefisiensikan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, yaitu 244 alamat yang tidak terpakai. Kemudian membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Proses subnetting. Yang pertama yaitu untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses, antara lain menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, kemudian menentukan jumlah host per subnet, kemudian menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, dan yang terakhir menentukan host yang valid untuk tiap subnet. Perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binari yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya semua pernyataan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host subnet. Di sini saya akan coba mensimulasikan tentang subnetting dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu softwarenya. Setelah kita membukanya, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Saya akan menggunakan 6 PC untuk melakukan subnetting ini. Yang pertama kita letakkan di sini 1, 2, kemudian 3, dan 3 lagi di samping. Nah, setelah ada 6 PC, kemudian kita membutuhkan 2 switch untuk menghubungkan antar PC. Kita taruh di sini 1 dan di sini 1. Nah, untuk melakukan subnetting ini, kita juga membutuhkan satu router di atas untuk menghubungkan antar switch. Kita klik ini, kita pilih router. Nah, setelah kita atur ini, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel yang ada logo Bedrit supaya bisa otomatis. Pertama ini ke switch, ini juga ke switch, kemudian PC ini juga ke switch. Nah, yang kanan juga seperti itu. Nah, setelah ini selanjutnya switch ke router. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP pada PC-PC yang sudah kita atur tadi. Yang pertama kita mulai pada PC sebelah kiri, kita klik PC-nya, kemudian masuk ke desktop,
IP configuration. Nah, IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan 192. Nah, untuk gateway-nya, default gateway-nya sendiri kita menggunakan 192.168.1.10. Nah, jika sudah, kita close saja. Kita lakukan juga pada PC yang selanjutnya. Sama ke desktop, IP configuration sama seperti tadi, tapi yang beda adalah bagian belakangnya. Karena IP address tidak boleh sama. Dan subnet masknya sama. Dan default gateway-nya juga sama. Kita juga lakukan hal sama kepada PC yang selanjutnya. 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya sama. Default gateway-nya juga sama. Nah, jika sudah, kita beralih ke PC yang sebelah kanan. Kita setting juga. Nah, di sini saya menggunakan 192.168.1 kemudian 65. Subnet masknya sama 192 dan default gateway-nya kita bedakan yang di bagian belakangnya 168 1 kemudian 100. Nah, untuk PC yang selanjutnya yang sebelah kanan juga sama, kita IP configuration 192.168.1.66. Tes ini sama. Kemudian terakhir ini Nah, yang terakhir ini untuk PC yang terakhir kita setting juga 192.168.1.67. Ini sama. Nah, setelah sudah menyelesaikan setting IP konfigurasi pada PC, kemudian kita lanjut ke konfigurasi pada routernya. Klik routernya, kemudian kita klik config, kemudian ada fast ethernet 0/0. Ini kita isi dengan IP address 192.168.1.10 dan ini 192. Nah, jangan lupa di on kan port statusnya. Selanjutnya kita beralih pada fast ethernet 1/0. Kita tuliskan IP address-nya juga 192.168.1.100. Nah, kita on kan juga. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasikan IP dan juga routernya.
sekarang kita akan mencobanya. Kita klik ini, tanda ini, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita sambungkan ke PC ke-7. Nah, ini di statusnya sudah successful. Kemudian selanjutnya kita hubungkan antar PC yang berbeda switch. Kita coba PC 7 ke PC 10. Nah, untuk pertama kali jika menghubungkan antar beda switch emang gagal. Kemudian kita coba lagi untuk kedua kalinya. Nah, sudah successful. Berarti subnetting yang kita lakukan sudah berhasil antar PC dan juga antar switch. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.